Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar Pasyayantri, SSI MSc Apoteker. Saya merupakan salah satu dosen di program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah farmasi klinik dan komunitas dengan fokus pada pengembangan farmakoterapi, penggunaan obat rasional, serta evidence-based medicine dalam praktik kefarmasian. Sehingga dalam tridharma pendidikan dan pengajaran saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu farmakoterapi 1, farmakoterapi 2, farmakoterapi 3, farmasi klinik, dan farmakokinetika klinik. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan terkait mata kuliah farmakoterapi 3. Nah, pada mata kuliah ini, adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 5 dan CPL 10. Di mana CPL 5 mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang kefarmasian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 10 mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori, prinsip, metode, prosedur, serta aplikasi farmakoterapi, pharmaceutical care, responding to system, evidence-based medicine, informasi obat, medication safety, dan pharmacovigilance dalam pelayanan kefarmasian. Dari CPL tersebut, mata kuliah farmakoterapi 3 memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pertama, CPMK 1. CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan farmakoterapi pada penyakit kardiovaskular berdasarkan bukti ilmiah. Pada CPMK 2, mahasiswa mampu menggambarkan farmakoterapi pada penyakit endokrin melalui studi kasus menggunakan bukti ilmiah yang tepat, meliputi ketepatan pemilihan obat, dosis, monitoring efek samping, dan efektivitas terapi. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu mengadaptasi prinsip farmakoterapi pada penyakit tulang dan sendi melalui studi kasus. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menentukan farmakoterapi pada penyakit sistem saraf dan gangguan kejiwaan menggunakan pendekatan berbasis bukti ilmiah. Dari CPMK tersebut dijabarkan beberapa sub CPMK pada mata kuliah farmakoterapi 3, di mana sub CPMK ini totalnya berjumlah 8 sub CPMK, di mana sub CPMK ini merupakan penjabaran dari CPMK 1, 2, 3, dan 4. Secara keseluruhan, deskripsi mata kuliah ini atau mata kuliah farmakoterapi 3 mempelajari konsep dan aplikasi farmakoterapi melalui berbagai studi kasus klinis meliputi penyakit endokrin, gout dan hiperurisemia, penyakit kardiovaskular, serta penyakit neurologi dan gangguan kejiwaan. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus, menyusun rekomendasi terapi, melakukan monitoring, dan mengevaluasi luaran terapi pasien. Dalam setiap topik pembelajaran, mata kuliah ini diharapkan mampu mengintegrasikan secara evidence-based medicine dengan menggunakan guideline nasional maupun internasional, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terkini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terapi. Pendekatan dan model pembelajaran pada mata kuliah ini juga menerapkan problem-based learning, di mana pada model pembelajaran ini itu diawali dengan suatu permasalahan klinik
nyata yang harus diselesaikan oleh mahasiswa melalui proses identifikasi masalah, pencarian literatur, diskusi kelompok, analisis, dan penyusunan solusi secara runtut dan sistematis. Adapun metode pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu ceramah interaktif untuk memberikan konsep dasar, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, serta tanya jawab dan refleksi pembelajaran. Dengan metode pembelajaran ini diharapkan mampu mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep farmakoterapi dalam penyelesaian kasus nyata. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini itu tersusun atas yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 10%, kuis 5%, serta partisipasi aktif dalam pembelajaran sebesar 50%. Komponen partisipasi ini meliputi keaktifan mahasiswa dalam diskusi, persentase, penyelesaian studi kasus, serta kontribusi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk transparansi penilaian itu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, di mana untuk transparansi penilaian, mahasiswa dapat memantau perkembangan hasil belajarnya melalui Siakat Universitas Halu Oleo, sehingga setiap komponen penilaian dapat diketahui secara terbuka. Nah, selain pembelajaran tatap muka, mata kuliah farmakoterapi 3 juga memanfaatkan learning management system, yaitu dengan menggunakan Spada Universitas Halu Oleo. Melalui Spada, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengunduh bahan ajar, mengerjakan kuis, mengumpulkan tugas, serta dapat memperoleh berbagai informasi mengenai perkuliahan. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung secara terintegrasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Penggunaan Spada juga menjadi bagian dari pelaksanaan pembelajaran dari RPS. Berikut video saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada topik farmakoterapi 3, yaitu pada farmakoterapi diabetes mellitus tipe 2 dengan mengintegrasikan case method, problem based learning, dan evidence based medicine, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus klinis serta menyusun rekomendasi farmakoterapi yang rasional dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut video pembelajaran kami hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di kelas ini untuk melaksanakan mata kuliah farmakoterapi 3. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, mungkin kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga proses pembelajaran hari ini berjalan lancar, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi tentunya Anda sebagai seorang farmasis yang nanti akan menjadi salah satu pilar kesehatan di pelayanan kesehatan. Baik, sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin mengecek dulu ya kehadiran beberapa mahasiswa.
Yang pertama, Muhammad Diki Trinugraha. Okay. Salsabila Razak. Oke. Raisa Agista Aikirani. Nah, baik mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk pada materi hari ini untuk pertemuan kedua kita, saya ingin mengulas kembali materi yang telah kita pelajari di pertemuan pertama sebelumnya. Nah, mungkin masih ingat ya pertemuan minggu lalu. Jadi yang pertemuan minggu lalu itu kita membahas terkait farmakoterapi pada hipertensi. Nah, saya ingin bertanya, apa tujuan utama terapi hipertensi? Ada yang bisa bantu jawab? Izin saya Ibu. Ya, silahkan. Baik Ibu, tujuan utama terapi hipertensi yaitu untuk menurunkan tekanan darah hingga mencapai efek terapi. Juga serta untuk mencegah komplikasi penyakit kardiovaskular Ibu. Iya, jadi betul sekali ya. Jadi tujuan terapi hipertensi itu bukan hanya menargetkan pada target tekanan darah atau menurunkan tekanan darah, tetapi juga mengurangi atau menghindari risiko dari komplikasi baik kardiovaskular maupun renal dari penderita hipertensi itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Mengapa pasien hipertensi sering juga mengalami diabetes mellitus? Apakah ada yang ingin menjawab? Oh, baik, saya Ibu. Ya, silahkan. Jadi hipertensi itu sering juga menderita diabetes karena faktor resikonya yang hampir sama Ibu, seperti obesitas, usia, dan faktor gaya hidup Ibu. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan dua penyakit yang sering ditemukan secara bersamaan. Jadi kedua penyakit ini juga bisa menjadi penyebab utama dalam jangka panjang untuk pasien bisa mengalami beban kardiovaskular maupun beban renal. Sehingga kita tidak hanya cukup mengetahui obat-obat yang digunakan, tapi bagaimana terapi tersebut kita bisa pilih sebagai terapi yang memang tujuannya itu benar-benar efektif, aman, dan rasional disesuaikan dengan kondisi klinik pasien yang sedang aktif. Nah, sehingga hari ini itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu farmakoterapi 3 yang memfokuskan pada tata laksana DM tipe 2. Nah, materi ini merupakan bagian dari farmakoterapi 3 yang khususnya pada pokok pembahasan farmakoterapi pada penyakit endokrin, yaitu tadi di CPMK 2, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah ini. Nah, adapun CPMK-nya yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menggambarkan farmakoterapi pada penyakit endokrin yang diberikan dalam studi kasus dengan bukti ilmiah yang tepat yang mencakup ketepatan pemilihan obat, dosis, serta monitoring efek samping obat dan efektivitas terapi. Adapun sub CPMK pada pertemuan kita hari ini, di sini mahasiswa mampu menyusun rancangan terapi pada kasus diabetes mellitus tipe 2 dengan tujuan pembelajaran di mana setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan prinsip farmakoterapi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan terapi dan target pengendalian glikemik pada pasien DM tipe 2. Yang ketiga, menganalisis ketepatan pemilihan obat antidiabetes berdasarkan kondisi klinik pasien. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rancangan terapi farmakologis dan monitoring terapi pada kasus DM tipe 2 berbasis evidence-based medicine.
Sebelum kita masuk ke materi inti, saya juga ingin menyampaikan bahwa materi yang akan kita bahas hari ini itu disusun berdasarkan Pedoman Perkeni 2024 yang berisi tentang tata laksana diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. Kemudian untuk pedoman internasional yaitu Standards of Care dari American Diabetes Association. Ini pedoman internasional di tahun 2025 serta didukung oleh hasil penelitian kami yang kami publikasikan di Sinta 2. Jadi publikasi ini tuh merupakan salah satu luaran penelitian terkait rasionalitas penggunaan antidiabetes pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi referensi ini itu merupakan hasil penelitian kolaborasi ya dari beberapa dosen, di mana salah satu dosennya itu adalah saya, di mana penelitian ini melihat bagaimana rasionalitas penggunaan DM tipe 2 pada pasien DM tipe 2 dengan mempertimbangkan kondisi klinik yang dialami pasien, ya, sehingga referensi yang kita gunakan hari ini itu betul-betul sesuai dengan berbasis evidence based medicine dan sesuai dengan ilmu kefarmasian yang terkini. Nah, kita akan mulai dari pembahasan pertama, di mana kita akan mempelajari dulu apa itu sebenarnya diabetes mellitus, kemudian seperti apa target pengendalian glikemik. Nah, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolis kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah dan atau HbA1c akibat ketidakmampuan sekresi insulin, aksi insulin atau keduanya. Jadi di sini maksudnya sel pankreas itu tidak mampu mensekresikan insulin dan atau pankreas mengeluarkan insulin namun insulin tidak bekerja secara optimal. Nah, sehingga ini nanti kelihatan pada saat pemeriksaan glukosa darah sewaktu dan HbA1c-nya. Nah, target pengendalian glikemik digunakan untuk menilai keberhasilan terapi dan menjadi dasar evaluasi farmakoterapi pada pasien diabetes. Nah, di mana untuk pada kondisi diabetes, HbA1c itu ditandai dengan lebih atau sama dengan 6,5%. Ya, GDP-nya lebih atau sama dengan 126, GD 2 jam setelah makan itu lebih atau sama dengan 200 mg. Nah, yang paling khas pemeriksaan di rumah sakit itu adalah glukosa darah sewaktu. Nah, seseorang dikatakan diabetes ketika glukosa darah sewaktunya lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, saya ingin bertanya, mengapa target HbA1c pasien itu tidak selalu sama? Izin saya Ibu mau menjawab. Ya, silahkan. Baik, untuk pertanyaannya mengapa setiap pasien itu memiliki HbA1c yang tidak selalu sama, karena setiap pasien itu kondisinya berbeda-beda Ibu, seperti usia, resiko hipoglikemia, penyakit penyerta, atau seperti harapan hidup dari pasien itu sendiri, sehingga target dari HbA1c setiap pasien itu berbeda-beda Ibu. Oke, jadi jawabannya betul sekali ya. Jadi setiap pasien itu target HbA1c-nya itu tidak sama ya, tidak akan sama sekali. Yang penting ditargetkan bahwa mampu mencapai target normal ya. Nah, kenapa? Karena contohnya ya, pada pasien dewasa tanpa komplikasi target HbA1c-nya itu
lebih ketat dibandingkan daripada usia lansia atau dengan komorbiditas tertentu. Nah, tujuannya supaya target terapi itu dapat dibuat lebih fleksibel tanpa mengurangi risiko hipoglikemik, tapi efektivitas terapi tetap tercapai. Nah, ini yang kita sebut dengan individualisasi terapi. Sehingga farmakoterapi itu walaupun berbasis populasi, tapi pendekatan terapinya itu secara individualisasi. Baik, tadi kita sudah mempelajari ya semua terkait konsep dasar farmakoterapi diabetes mellitus tipe 2, mulai dari tujuan terapi, target pengendalian glikemik, maupun prinsip pemilihan obat, hingga algoritma terapi berdasarkan kondisi klinik pasien. Nah, untuk lebih mempermudah Anda dalam memahami perkuliahan kita hari ini, sekarang kita akan menerapkan konsep tersebut secara langsung melalui case-based method. Jadi nanti sekarang silahkan membentuk masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian nanti kita akan diskusikan kasus tersebut selama kurang lebih 5 menit. Nah, kemudian kita tentukan rekomendasi terapinya berdasarkan evidence-based guideline yang telah kita pelajari. Kemudian selama diskusi berlangsung, saya nanti akan berkeliling. Jika nanti ingin butuh bantuan, silakan angkat tangan. Nah, sekarang kita mulai duduk secara kelompok. Silakan. Nah, baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saya persilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait apa rekomendasi terapi yang saudara usulkan dari kasus tersebut. Baik, terima kasih. Dari hasil diskusi kelompok kami merekomendasikan agar metformin tetap dilanjutkan karena nilai EGFR pasien masih 55 mili per menit per 1,73 meter kubik, sehingga obat tersebut masih dapat digunakan dengan pemantauan fungsi ginjal. Selain itu, kami juga menyarankan penambahan obat golongan SGLT2 inhibitor, misalnya empagliflozin atau dapagliflozin. Kami juga memilih golongan ini karena selain membantu menurunkan kadar glukosa darah, obat tersebut juga telah terbukti memberikan manfaat kepada pasien dengan gagal jantung dan dapat memperlambat progresivitas penyakit jantung dan dapat dan sesuai juga dengan rekomendasi guideline terkini. Baik, itu hasil dari diskusi kelompok kami, Bu. Ya, baik, betul sekali ya. Kita beri aplaus. Ya, terima kasih. Kelompok 1. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kami pasien? Saya silakan kepada Bu. Silakan. Baik, Bu. Baik, untuk target terapinya itu target HbA1c kan ini umumnya itu di bawah kurang dari 7%. Nah, apabila tidak terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan target dibuat lebih longgar seperti usia lanjut, risiko hipoglikemia dan atau komorbid berat. Ya, betul sekali ya. Jadi target terapi memang harus diindividualisasi sesuai dengan kondisi klinik pasien. Oke, kita beri aplaus ya. Ya, jadi selesai sudah ya hasil diskusi kita hari ini. Jadi untuk sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, ada kuis nanti yang akan Anda harus kerjakan. Jadi nanti Anda bisa langsung akses di akun sepadanya masing-masing. Ya, nanti kuisnya
akan dikumpulkan melalui akun pada masing-masing mahasiswa. Jadi dari hasil tesnya tadi sudah saya periksa, alhamdulillah semua sudah lulus ya, bisa mencapai target 80% kelulusan dari kuis yang sudah diberikan. Mari kita close dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri kuliahan ini, apa yang bisa kita simpulkan dari perkuliahan hari ini? Jadi yang pertama, pengelolaan bersifat individual dan komprehensif. Jadi terapi DM tipe 2 itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien, mempertimbangkan target glikemik, risiko hipoglikemia, berat badan, komorbid kardiorenal, serta akses dan biaya terapi. Intervensi gaya hidup tetap menjadi dasar terapi, di mana intervensi gaya hidup ini dapat berupa edukasi, pengaturan diet, aktivitas fisik, dan pengendalian faktor risiko kardiovaskular. Nah, terapi farmakologis diberikan secara bertahap dan dievaluasi secara berkala, dimulai dari obat oral dulu, kemudian nanti dieskalasi ke terapi kombinasi atau terapi injeksi bila target HbA1c belum tercapai. Nah, intensifikasi terapi dilakukan bila target belum tercapai, dapat dengan penambahan insulin prandial secara bertahap atau penyesuaian regimen untuk mencapai kontrol glikemik optimal. Nah, perlindungan kardiorenal menjadi prioritas utama pada pasien dengan komorbid. Nah, penggunaan penghambat SGLT2 dapat direkomendasikan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, gagal jantung, atau penyakit ginjal kronik. Nah, baik mahasiswa sekalian, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik selama mengikuti kuliah hari ini. Selanjutnya, minggu depan kita akan membahas farmakoterapi gangguan depresi, khususnya pemilihan dan penggunaan obat antidepresan berdasarkan kondisi klinis pasien. Nah, semoga pertemuan kita hari ini tidak hanya memahami konsep terapi diabetes mellitus, tetapi juga mampu menerapkan evidence-based medicine dalam mengambil keputusan klinis serta memberikan rekomendasi terapi yang aman, rasional, efektif, dan berorientasi pada pasien. Kompetensi ini merupakan bekal yang penting buat kita sebagai calon apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional. Saya juga mengingatkan kepada adik-adik sekalian untuk mempelajari kembali materi hari ini, karena pada pertemuan berikutnya kita akan evaluasi terlebih dahulu sebelum memulai pertemuan minggu depan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.